coba ya untuk melakukan kegiatan supervisi. Kita masuk di masa pra observasi sebelum saya masuk ke kelas gitu ya. Jadi kegiatan awal. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan, silakan nanti Pak Dedi menjawab gitu ya. Yang pertama ini, kegiatan apa yang akan Pak Dedi laksanakan nanti atau dikembangkan saat memulai pelajaran nanti? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti tentang kegiatan adalah kebetulan pada hari ini ada judulnya adalah penyajian data secara berkelompok. Dalam halnya secara teknis itu adalah presentasi. Jadi kegiatannya presentasi nanti ya. Apa alasan tadi Pak Dedi mengungkapkan untuk poin yang pertama tadi, kegiatan rencana pembelajaran tadi? Baik, alasan kenapa kami memilih metode ini adalah memudahkan untuk menguraikan atau mendeskripsikan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, berarti diskusi ya, diskusi. Kemudian untuk kekuatan dan kelemahan apa yang nanti muncul yang di dalam poin nanti. Artinya kekuatan dan kelemahan apa yang dimiliki dengan memilih pada poin yang tadi diungkapkan. Oke, baik. Untuk mungkin kekuatannya ini dalam penyajian materi lebih praktis, otomatis dari durasi pembelajaran itu lebih cepat. Yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan di sini adalah kita kondisi berkelompok. Tahu sendiri karena ini tantangan ya. Bagaimana kalau berdiskusi atau presentasi ini harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Berarti yang dibutuhkan nanti ya juga dari kelemahan potensi yang tidak kondusif itu bagaimana bisa nanti kondusif ya. Kemudian ya coba diceritakan tahapan pembelajaran nanti yang akan disajikan, tahapannya bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk tahapan awal yang sudah kami lakukan itu biasanya untuk awal kita melakukan sapa salam dulu untuk menanyakan kabar maupun siapa yang tidak hadir hari ini. Yang kedua adalah tahapan pembukaan materi diskusi. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan presentasi ini biasanya kami memberikan suatu pembukaan bagaimana atau berjalannya diskusi ini supaya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, presentasi dilakukan oleh siswa, itu adalah acara intinya. Yang selanjutnya adalah umpan balik siswa. Jadi setelah presentasi itu ada pertanyaan yang kami ajukan untuk memperkuat hasil presentasi yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya adalah penutup. Pak Amin. Ya. Tapi tentunya Pak Dedi siap dengan tulisan yang tertulis, artinya persiapan tertulis apa saja yang Pak Dedi siapkan. Betul, ya, ada ya. Betul, ada. Yang pertama, persiapan yang kami lakukan di sela rencana yang telah kami buat yaitu adalah catatan siswa selama presentasi. Jadi kita mempunyai catatan kecil yang untuk nanti kami pertanyakan kembali atau kami tegaskan atau perkuat kembali setelah selesai presentasi siswa. Yang kedua adalah pertanyaan sebagai umpan balik dari penguatan yang sudah dipresentasikan oleh siswa. Jadi dua catatan yang kami siapkan. Ada siapkan. Oke. Nah, untuk saat ini materi apa yang dianggap sulit? Materi teknis yang sulit itu kalau menurut kami adalah mengingat atau menghafal nama pahlawan perjuangan. Nah, karena ini tidak semua siswa atau peserta didik mempunyai daya ingat yang bagus untuk mengingat, karena berkaitan dengan materi yang kami sajikan, banyak pahlawan, nama-nama pahlawan yang banyak dan itu menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Mengingat nama pahlawan, termasuk bahkan mungkin peran sertanya apa itu yang sulit, yang menjadi salah satu materi yang sulit bagi anak. Benar. Kemudian nanti kompetensi apa yang biasa dimiliki siswa. Jadi kompetensi apa yang diharapkan nantinya setelah siswa ini mengikuti materi yang nanti kita ajarkan. Baik, pertanyaan bagus. Kalau kompetensi yang kami harapkan setelah selesai sesi pembelajaran ini, yang pertama adalah kemampuan berbicara di depan umum. Jadi tidak sedikit anak sekarang merasa kurang percaya diri apabila tampil di depan umum. Yang kedua adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Secara tidak langsung, saudara tidak
untuk diajak bagaimana berperan serta dalam presentasinya. Insya Allah kami dalam satu kelompok nanti ada 5-6 anak yang mempresentasikan materi yang akan dibahas. Oke. Jadi ada satu kelompok 6 ya, 6 atau 5. Oke. Jadi setelah kegiatan diskusi nanti apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran saat ini? Oke, yang menjadi perhatian khusus menurut kami, hemat kami adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi memang pelajaran IPS ini kan juga banyak sisi menghafalnya, banyak sisi untuk melihat sejarah tahun-tahun yang sudah ada. Jadi itu yang menjadi tantangan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan menurut saya. Ya, kita ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Baik Pak, pra observasi sudah selesai insya Allah ya. Oke, nanti kita coba masuk di jam terakhir ya. Di jam terakhir berarti jam 11.15. Baik, terima kasih Pak Dedi. Nanti kita ketemu lagi jam 11.15 ya. Dengan senang hati. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya bagaimana lancar? Alhamdulillah, wasyukurillah, kita bertemu lagi di kesempatan yang baik ini. Meskipun puasa, kita harus lebih semangat ya. Saya coba dulu, semangat? Di jam terakhir ini jam rawan, sering bisa ngantuk ngeluh dari puasa. Tapi kita harus semangat belajarnya. Oke, baik. Di kesempatan yang kemarin kita ada yang namanya presentasi tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Di mana perlawanan ini ditimbulkan oleh tekanan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Baik itu kerja paksa, tanam paksa, sewa tanah, dan sebagainya. Maka dari itu kita akan lanjutkan presentasinya dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 akan membawakan atau mempresentasikan tentang suatu perlawanan yang dipelopori oleh siapa? Yang kelompok 3? Pada Pangeran Diponegoro. Untuk lebih jelasnya sebagai audiens yang baik, yang tertib, harap bisa menyimak dengan seksama. Bisa dimulai kira-kira? Silakan untuk kelompok 3 bisa dipersilakan memasuki meja presentasi yang telah disediakan. Baik, untuk memulai silakan ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, adalah pembukaan, isi maupun penutupan. Silakan waktu dan kesempatan sebisa mungkin kolaborasinya yang bagus ya. Diberi kesempatan yang sama setiap tim kelompoknya yang ada. Hari ini adalah yang dibawakan Mas siapa Mas? Mas Arif sebagai ketua presentasi kali ini. Silakan untuk Mas Arif mengomando. Baik, silakan kepada ketua pemimpin pelaksanaan presentasi kami berikan waktu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Pangeran Diponegoro. Pertama-tama kami awali dengan perkenalan diri. Saya Muhammad Arif Ali bin Jakbar, absen 17. Saya bisa Jojo Naswan absen 2. Saya Lutfan Satriwalia, absen 15. Dan Lukas absen 5. Saya Rizky Putra, absen 28. Demikian profil Tokoh Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa Angbeyan bernama R.A. Mangkarawati. Dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Pangeran Diponegoro waktu dilahirkan bersama Bendara Raden Mas Mustahar. Kemudian juga menjadi Bendara Raden Mas Tawiyya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta dan Bendara Raden Mas Tawiyya diwisuda sebagai pangeran dengan nama
Pangeran Arya Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang Diponegoro sebagai perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang tersebut terjadi karena Pangeran tidak mengisi diri campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pardon Jackson mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya pada 1 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan berdasarkan konsep kemasan agar para petani di Diponegoro dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Prabu dan Raja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat kereta api di kawasan Pasang Wonosobo. Dia kemudian bertekad melawan Belanda dan menciptakan sikap perang. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tokoh Pangeran Diponegoro memiliki peran yang sangat penting pada perang Jawa atau perang Diponegoro karena beliau memimpin perang tersebut. Belanda yang bersikap sewenang-wenang dan menghina serta melecehkan tanah air membuat Pangeran Diponegoro tidak terima. Untuk itu, Pangeran Diponegoro bertekad melawan dan menyatakan sikap perang kepada Belanda. Sikap Pangeran Diponegoro yang membela tanah air dan rela berkorban merupakan sikap yang dapat kita teladani. Selain sikap membela tanah air dan rela berkorban, Pangeran Diponegoro juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah presentasi dari Pangeran Diponegoro ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan dulu biar. Baik, untuk menguatkan materi yang kalian bawakan, ini menarik sekali adalah Pangeran Diponegoro. Pastinya ini adalah merupakan umpan balik di mana kalian saya ingin melihat apakah benar-benar sudah mengerjakan sesuai dengan yang diminta dan sesuai dengan pendalaman materi yang kalian sajikan. Terima kasih atas usaha dan effortnya sudah bagus. Cuma ada satu catatan, kurang nampakkan wajah. Tapi masih kontekstual. Jadi lain kali sebisa mungkin bisa sebagai bahan penyempurnaan ke depan. Itu bisa dihafal, bisa di rumah. Baik, tapi sudah bagus. Yang pertama, saya ingin tanya kepada kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang mewakili pertanyaan. Ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai teladan yang memang dimiliki setiap pahlawan, terutama Pangeran Diponegoro ini. Nah, menurut kalian dari kelompok 3 setelah pengamatan, setelah presentasi ini, apa yang bisa kita ambil atau kita tiru dari nilai-nilai teladan yang bisa kita aplikasikan dalam masyarakat dari sosok seorang Pangeran Diponegoro? Silakan yang mewakili atau bisa menjawab dari teman-teman timnya. Silakan, waktu kami bersilakan. Silakan, Mas. Silakan, Mas Adar. Mungkin membantu teman-temannya tim kelompok 3 untuk nilai teladan apa yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dan bisa kita tiru di masyarakat dari sosok seorang Pangeran Diponegoro. Bisa berdiri mungkin biar mbak-mbaknya atau adik-adiknya bisa melihat. Silakan Mas Azhar.
nilai yang bisa kita lihat. Terima kasih atas jawabannya. Sehingga yang kita pelajari adalah nilai sikap cinta tanah air sama membela tanah air ya. Bagaimanapun kondisinya, kita harus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan orang banyak, atau dalam kasus ini perlawanan Diponegoro ini ada melawan penjajahan. Otomatis Pangeran Diponegoro secara tidak langsung ingin terjadi kemerdekaan di Republik Indonesia. Nah, semoga yang menjadi pemateri dan yang menjadi pendengar ini menjadi ngambil hikmah dari proses perjalanan Pangeran Diponegoro ini. Mungkin ada pertanyaan kepada saya sebagai presentasi atau sebagai penilai. Ada pertanyaan dari saya atau untuk saya dari tim? Sudah dirasa cukup? Cukup. Yang audien ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa disempurnakan lagi di presentasi selanjutnya. Silakan bisa kembali ke Oke, selamat siang Pak Edi. Semangat siang Pak Amin. Lumayan ya, masih tetap semangat ya. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Penampilannya juga oke. Siap. Sekarang kita coba melihat setelah pasca observasi ini, saya ingin tahu kesannya Pak Dedi setelah menyaksikan pelajaran yang tadi disajikan ke anak-anak, bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih masih dengan sabar mendampingi pembelajaran saya. Alhamdulillah tadi kesan yang saya alami sendiri ya, kalau kesan yang sudah saya lakukan dengan maksimal tadi sudah sesuai, namun kami mengakui ada beberapa yang masih belum maksimal dengan tantangan yang ada di kelas gitu. Kesannya seperti itu. Ada yang belum maksimal. Ada yang ya. Nah, untuk bagaimana upaya jenengan nanti supaya bisa anak-anak merasa puas atau bisa tercapai secara maksimal, bagaimana nanti upayanya? Baik, upaya yang kami lakukan, namanya kepuasan itu relatif ya. Cuma nanti kita akan mencoba memberi kesempatan setiap anak untuk mempresentasikan. Nah, kalau tadi masih ada dominasi, nah kalau ini mungkin di kesempatan yang lain akan kita coba per anak per studi kasusnya agar lebih komprehensif dan lebih dalam untuk menggali presentasinya. Yang kedua, setiap kelompok diberi kesempatan juga hal yang sama agar memberikan umpan balik di dalam pembelajaran. Begitu menurut saya. Jadi sementara ini masih satu, artinya Ya, nanti kita ada titik dominan ya, di bagi kedua. Siap. Nah, kira-kira sudah tercapai tidak kompetensi anak-anak ini? Baik, yang saya rasakan cukup tercapai dengan kondisi pembelajaran yang terjadi. Sedianya kompetensi yang sudah wajib itu sudah tercover di pembelajaran itu. Gitu. Nah, kira-kira ya, adakah hal-hal yang saudara rasa telah kurang dalam konteks tadi? Ya, tidak memungkiri dalam proses yang kami lakukan tadi adanya yang kurang terletak pada peserta didik, masih kurang percaya diri membawakan hasil studinya, hasil presentasinya, sehingga itu yang membuat kami untuk melakukan observasi di presentasi selanjutnya. Ada kurang percaya diri. Iya, masih banyak yang menunduk ya, dan masih membaca kontekstual, jadi membaca buku. Jadi masih tergantung membaca pada teks yang Pada ada, teks yang meskipun menjawab juga begitu ya. Betul. Masih tetap gitu ya. Iya. Nah, untuk mengatasinya alternatifnya? Baik, yang pertama memang karena kepercayaan diri ini butuh pendampingan secara emosional. Pastinya kita akan mendorong secara motivasi untuk lebih percaya diri lagi ke depannya. Yang kedua, kalau masih kontekstual tadi, kita alternatifkan untuk lebih mencoba di rumah sudah preparation. Jadi tadi catatannya adalah anak-anak preparationnya hanya 1 hari, jadi tidak jauh-jauh hari belum dipersiapkan. Jadi hanya dadakan istilahnya, jadi masih belum maksimal di penyampaian materinya. Begitu. Berarti kalau kita lihat, kita identifikasikan
hal-hal yang mantap dari anak-anak itu, berarti kalau berdasarkan kegiatan tadi yang mantap itu dari pertanyaan bagaimana pertanyaan? Kalau mantap ataupun pertanyaan Ya. sudah responsifnya bagus, di Pertanyaan setiap respon pertanyaan sudah bagus, cuman yang menjadi kekurangan atau yang perlu ditingkatkan lagi itu tadi adalah bagaimana distribusi atau pembagian presentasi. Jadi masih ada yang mendominasi, contohnya ketua kelompoknya masih mendomin, jadi belum merata secara presentasi secara menyeluruh kepada timnya yang begitu. berarti Itu yang untuk di sikap kritisnya itu yang masih perlu dimantapkan belum lagi ya. disupport. Ya. Jadi sikap kritis ya, kritis ini masih perlu ditingkatkan lagi. Betul. Untuk ini biasanya dalam diskusi mungkin anak-anak itu ada yang intonasi suara atau keraguan mengeluarkan pendapat itu masih ada ya. Masih ada beberapa anak yang memang ya mungkin kategori introvert ya, jadi dia tidak mau show off, jadi dia hanya kalau di bagian ngeprint ya dia di bagian ngeprint saja, dia tidak bisa, belum mengungkapkan Sesuai tupoksinya. Kalau saya ini ya ini sesuai dengan pembagian tugasnya. Ya. Berarti kemungkinan anak-anak tadi merasa ada dominan dijawab ketua kelompoknya, Betul. karena mungkin ketua kelompok ini sebagai atau ditugaskan untuk menjawab aja. Betul. Bisa jadi seperti itu. Iya. Oke, terus ini mungkin ada saran untuk pertemuan berikutnya. Baik. Kalau secara pribadi dan secara pengamatan untuk saran yang akan itu saya tekankan untuk presentasi selanjutnya itu lebih kompak lagi dalam pendistribusian materi yang akan disampaikan dan diberi kesempatan setiap anak. Jadi tidak hanya sekedar ketua kelompoknya saja, jadi setiap tim itu diberikan pertanyaan yang sama dan diberi kesempatan menjawab dengan jawaban versinya mereka sendiri. Begitu. Versi bahasa sendiri. Betul. Ya, jadi memang untuk ukuran anak-anak SMP ini dalam kegiatan diskusi barangkali masih perlu latihan-latihan. Betul. Yang kita dari observasi saya kan yang kelas 8 ya. Betul. Jadi semoga nanti ketika kelas 9 mereka sudah baik dalam kegiatan diskusi. Semoga ya, memang perlu juga teknik-teknik untuk kegiatan diskusi perlu dilakukan. Saya pakai diskusi seperti yang tadi Pak Didi lakukan. Kemungkinan di kelas lain juga bisa jadi berbeda kan ya? Bisa jadi. Caranya juga berbeda. Sambutan mereka berdiskusi juga mungkin bisa tidak sama. Ya. Baik Pak, jadi semoga kegiatan observasi yang berhasil kita diskusikan tadi yang sudah saya catat bisa menjadi satu masukan gitu ya untuk memperbaiki Terima kasih. kualitas ya tendaan saya. Betul. Ya karena kita juga sama-sama pengajar kan, Siap. bisa lebih baik. Oke, terima kasih ya. Sama-sama kami terima kasih Kita atas lagi catatannya kalau yang ada akan kesempatan untuk observasi bersama. Siap. Ya, terima Siap kasih. membantu. Oke, selamat. Terima kasih. Siap.